waris itu pengertiannya seperti apa gitu? Baik, terima kasih Mbak Yanti, sahabat-sahabat atau para pendengar Radio Mercury dimanapun Anda berada. Ya. Pada kali ini perkenalkan saya Virgianto Budi Prabowo, tapi biasa dipanggil sebagai Abi, sang konsultan. Jadi manggilnya Abi aja nanti. Ya, boleh. Jadi kalau kita bicara waris, tentunya tidak terlepas dari sebuah kehidupan manusia yang ujung-ujungnya adalah kematian. Karena kalau kita bicara waris, berarti kita bicara ada orang yang meninggal, yang mana hartanya akan melakukan perpindahan tempat. Jadi kalau kita bicara waris adalah sebuah proses di mana terjadinya perpindahan harta dari almarhum atau si mayit kepada orang-orang yang masih hidup, yang mana kategorinya adalah si ahli waris namanya. Itulah namanya proses waris. Dan waris itu dalam konteks di sini bisa berupa harta, bisa berupa non harta, misalnya warisan ilmu dan sebagainya. Tapi yang akan kita bahas adalah waris yang terkait dengan harta benda. Ya, karena kita berhubungan dengan usaha gitu ya, Betul. bisnis gitu, atau bisnis keluarga. Ini kalau bicara juga tentang waris, sebagai ahli warisnya, ini siapa saja, Abi? Kalau sahabat-sahabat mungkin belum paham. Apakah ini termasuk ahli waris? Apakah ini bukan termasuk ahli waris? Itu siapa saja yang menjadi ahli waris dari si dalam tanda kutip mayit ini Mayat, gitu? ya, baik. Secara umum dan secara sederhana bisa kita pahami ada dua golongan ahli waris di dalam hukum Islam, di waris Islam, yaitu orang yang berdasarkan nasab, keturunan, yang kedua orang yang berdasarkan perkawinan. Kalau berdasarkan perkawinan tentunya adalah pasangan suami dan istri. Suami dan istri terikat dengan hubungan perkawinan. Apakah itu istri pertama, 2, 3, dan 4? Saya garis bawahi biar nanti mereka jadi paham ya. Berarti monogami atau poligami. Tapi kalau ahli waris berdasarkan nasab, berarti berdasarkan keturunan. Keturunan itu bisa kita tarik garis vertikal dan tarik garis horizontal ke atas dan horizontal ke bawah. Vertikal ke bawah dan ke atas. Kalau yang garis keturunan ke atas berarti kita mempunyai orang tua. Setiap orang atau setiap mayit pasti punya orang tua, tapi tidak semua mayit almarhum punya anak. Jadi nasab yang kedua adalah garis keturunan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan anak itu harus anak kandung. Tidak boleh anak tiri, anak pungut, anak asuh gitu ya. Karena ini garis keturunan. Jadi sekali lagi secara nasab adalah orang tua kandung di atas yang masih hidup. Nasab yang di bawah namanya anak-anak laki-laki atau perempuan yang masih hidup. Kemudian dari samping itu namanya secara garis perkawinan. Status perkawinan berarti suami atau istri. Kalau yang meninggal suami berarti istrinya adalah pasangannya. Berarti kalau nasabnya yang perlu digarisbawahi adalah yang keturunan. Mau itu anak asuh berarti tidak termasuk dalam ahli waris dari si mayit gitu ya. Babi ya. Jadi karena kan masyarakat itu kan sama-sama anaknya gitu. Kadang kan dia itu kan diasuh dari kecil, tapi secara nasab bukan gitu ya. Jadi itu masuknya sebagai bukan waris ya, tapi kalaupun dapat berarti pemberian atau seperti apa? Berarti konteksnya adalah sebagai bukan ahli waris, nanti pemberiannya di luar waris, berarti sistemnya pakai hibah atau wasiat. Jadi yang bukan ahli waris itu adalah yang statusnya adalah tiri, angkat, sama mantan. Ya. Kalau tiri itu ada anak atau orang tua tiri, angkat itu pasti anak, kalau orang tua angkat juga ada, kalau mantan pasti hubungan perkawinan, mantan suami. Kemudian mertua menantu juga tidak dapat. Jadi itu adalah salah satu kriteria atau golongan orang-orang yang bukan ahli waris. Dan tapi dalam kenyataannya banyak sekali bermain di sini untuk memperebutkan haknya sebagai ahli waris, mengaku-ngaku sebagai ahli waris. Dan ini yang perlu dibahas ya, sahabat. Jadi ada dua ahli waris menurut nasab dan juga perkawinan.